Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Halim Wilas Supardi dari program studi Teknik Informatika Strata 1 dengan NIM 211-20183. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu dengan mata kuliah Pemrosesan Data Terdistribusi. Kita langsung saja ke soalnya saja. Oke, soal pertama yang diminta dari mata kuliah tersebut yaitu: 1. Buatlah semua program sederhana menggunakan MPSN dan MPReceive. Jelaskan setiap baris script code yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Kita langsung saja. Saya sudah siapkan script. Langkah yang pertama ya teman-teman terlebih dahulu apa itu code blocks. Setelah teman-teman bisa code blocks, teman-teman bisa membuat script pada code blocks tersebut. Nah, yang pertama tadi yaitu buatlah MPASN dan MPReceive. Jelaskan script. Oke. Saya langsung jelaskan scriptnya saja. Di sini ada include stdh, include mph. Di sini berfungsi sebagai library. Di sini ada ini merupakan program inisiasi untuk memanggil rank dan size pada MPI-nya. Oke, di sini ada inisiasi MPO. Ini bagian MPI in and S. Jadi bagian inisiasi MPI. Setelah kita melakukan inisiasi MPI, kita langsung lanjut pada mendapatkan rank dan jumlah proses. Maksudnya di sini mendapatkan rank dan jumlah proses yaitu setelah kita masuk pada MPI rank dan MPI com size, maka akan muncul output rank dan size yang dikirim melalui pesan yang dikirim in message, yaitu size yang 42. Memastikan ada minimal 2 proses berpartisipasi. Nah, ini 2 proses berpartisipasi itu merupakan komunikasi antara rank 1 dan rank 2 yang nantinya setelah kita panggil pada output yang kita panggil, maka akan muncul tampilan pesan yang dikirim, yaitu rank 1 dengan size sekian-sekian dan rank 2 dengan size sekian-sekian gitu ya. Bagian ini untuk memastikan bagian if size print jumlah proses minimal 2. Di sini untuk memastikan bahwa proses yang dikirim itu berjumlah 2 dan tidak lebih. Lanjut proses mengirim pesan. Ini bagian proses mengirim pesannya. MPN send mengirim message ke MPI in dengan prosesnya 1 atau 0 ke MPI convert. Proses pengiriman dengan range message. Dengan range message-nya di sini ada 42. Jadi misalnya rank 1 mengirim pesan ke message dengan size 42. Nah, ini juga sama karena di sini ini merupakan proses pengiriman pesannya dengan jumlahkan 2, maka di sini dibuatlah prosesnya menjadi 2. Selanjutnya di sini bagian finalisasi MPI. Finalisasi itu untuk mengakhiri MPI yang telah kita panggil tadi. Oke, kita langsung jalankan scriptnya saja. Kita masuk pada drive D, karena saya simpan project yang telah saya buat di drive D.
maka kita panggil saja drive-nya, panggil saja filenya folder. Nah, kita buka folder UAS, selanjutnya kita buka bin, buka debug, lalu kita ketik cmd, buka cmd, command print. Nah, setelah kita masuk pada sistem UAS 1 atau file yang tadi kita simpan, maka selanjutnya kita akan memanggil outputnya dengan cara kita ketik mpa exec teman-teman -n, jumlah yang mau dipanggil berapa. Nah, kita tahu saja 4 dengan nama file yang telah kita simpan. Nama filenya ya, nama filenya ini ya teman-teman, UAS 1. Kita ketik UAS 1.exe. Lalu teman-teman tekan enter. Kita tunggu dulu hasil outputnya atau proses pemanggilan ya. Ini lumayan lama ya teman-teman, karena laptop saya lumayan berat. Kita tunggu saja. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya inputannya itu proses 0 mengirim pesan. Di sini akan jelaskan outputnya. Di sini ada dua proses, yang satu proses 0, yang satu proses yang kedua. Untuk persatu, proses 0 mengirim pesan, mengirim rank pesan ke pesan 1 dengan rank dengan size 42. Itu hasil outputnya ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi pada dulu. Kita lanjut pada soal yang kedua. Ini kita close saja. Yang kedua, buatlah program sederhana membedakan point-to-point communication antara penggunaan explicit synchronizations dan limited synchronization. Jelaskan setiap baris script code yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan serta perbedaan antara explicit synchronization dan limited synchronizations. Ya gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa baca saja langsung di sini. Ini untuk membedakan perbandingan ini. Saya membacanya agak sedikit sulit. Nah, teman-teman bisa baca saja bagian sini. Kita lanjut. Saya sudah siapkan juga script. Untuk script yang pertama itu untuk script yang explicit, bukan yang implicit. Ini merupakan UAS 2A merupakan script is limited, dan ini 2B nya merupakan bahasa sudah implicit. Oke. Kita langsung saja jelaskan scriptnya daripada kita banyak menjelaskan. Jadi sama saja seperti tadi pada program yang pertama. Di sini ada include Studio H dan include MPH. Fungsinya sebagai library. Di sini ada integer ini untuk memanggil size rank dan MPI status. Oke. Di sini ada MPI unit, ada MPI command size dan MPI command rank. Oke. Sini ini berfungsi sebagai untuk menampilkan size dan my rank dan bagian ranknya. Di sini ada if my rank lebih besar sama dengan 0, MPI receive
Oke, mereng 100.000 1, sampai 100 sampai 100. Oke, jadi ini merupakan ini nih prosesnya. Nah, prosesnya nanti dimana kita saat kita memanggil outputnya maka akan muncul rank yang berurutan. Itu berurutan, misalnya jika kita memanggil 10 rank yang harus muncul pada pesan dengan size-nya mungkin berapa ya, 42 ya. Jadi nanti dari 1 dia berurutan begitu, dia berjejer dari 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dia tidak menampilkan secara beracakan begitu ya teman-teman. Untuk MPI finalis ya, ini untuk menghentikan pemrosesan pada MPI yang sedang berjalan nanti, atau pesan-pesan yang sedang dijalankan. Pin hello world. Oke, ini ya merupakan pesan hello world saja dengan menampilkan mereng dan kompensasi juga ya. Kita langsung lanjut untuk menjalankan script tersebut. Oke, ini UAS 2A seperti tadi, kita buka bin, buka debug, lanjut lagi kita buka ke CMD. Setelah masuk ke CMD sama saja, kita cara memanggilnya tuh MPI exec gitu ya, min n dengan jumlah inputan yang kita mau panggil. Misalnya kita panggil berapa ya, 4 ya, 4 dengan nama varian yang kita save yaitu UAS A2A dot C, enter. Maka harusnya hasilnya menunjukkan pesan sabar ya teman-teman, prosesnya memang agak lama. Oke. Aduh, tadi saya tulis passing. Ini yang saya maksud tadi teman-teman, muncul pesan hello world dengan rank 0 dengan size-nya 4. Proses pemanggilan harusnya 4 ya. Oh ya, com size-nya tadi itu harusnya memanggil dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sabar, mungkin coba kita rubah dulu. Kita masukkan saja 6. Itu tidak merubah apa-apa ya teman-teman, itu cuma menambahkan proses ya. Misalnya tadi kan saya panggil 4, maka dia muncul 4. Jika saya menambahkan 6, maka dia menambahkan 6 gitu ya. Sorry teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman. Oke, muncul lagi prosesnya. Nah, itu prosesnya 6. Kasih kita manggil 6. Lainnya ada 2, 3, 1, 0, 4, 5. Ini dalam jumlah yang sama yaitu 6. Dalam prosesnya 6, maka dipanggil dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, itu merupakan outputnya. Kita langsung saja pada bagian keduanya. Bagian kedua itu oleh message. Sebenarnya pada proses yang pertama maupun yang kedua itu
sama saja menggunakan include librariesnya sama, inline dengan memanggil size dan comment my rank dengan memanggil statusnya. Ini juga ini sama menggunakan npm unit, npm comsize dan npm rank. Dengan nanti npm memanggil size dan memanggil ranknya juga. Sebenarnya ini semuanya sama, tidak terlalu berbeda. Sorry ya teman-teman, tadi saya jelaskan yang ini ya teman-teman. Oke. Ini kalau yang kita gunakan ini, maka harusnya hasil captanya tuh tidak berurutan. Maka mana tadi ya, kita maaf ya teman-teman. Jadi perbedaan antara UAS 2A dan 2B yaitu jika UAS 2A menampilkan output dengan hasil ranknya yang berurutan. Jika kita memanggil prosesnya 4, maka rank yang ditunjukkan yaitu adalah berurutan, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Sebaliknya, jika kita menggunakan UAS bagian B, maka hasil inputannya itu acak. Maka tadi pas kita panggil inputannya itu beracak ya teman-teman, tidak berurutan. Maka tadi jika proses yang saya minta tadi 6, dia munculnya tuh tiba-tiba 2, 4, 5, 0, tidak berurutan dari angka 0 sampai angka 5. Jadi kita langsung panggil saja ulang ya, biar teman-teman ngerti. min dengan output 4, proses pengurusan 4, nama file UAS space 2 sb dot exe. Ini biar jadi perbandingan buat teman-teman supaya teman-teman tidak keliru atau tidak salah mendapatkan penjelasan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ketika kita menggunakan coba kita tambah lagi prosesnya menjadi 6 ya. Ketika kita menggunakan UAS 2B sendiri, maka hasil inputannya itu berurutan, dan yang UAS 2A hasilnya tidak berurutan, atau posisi yang keluar itu tidak berurutan ya teman-teman. Intinya gitu ya. Nah, tadi lagi posisi keluar ya. Nah, ini posisinya 1, 0, 2, 3 tidak berurutan ya teman-teman untuk UAS 2B. Yang ini juga begitu, 0, 5, 2, 4, 3, 1, yang posisinya tidak berurutan. Kita buka lagi pembagian 2A ya, kita bandingkan ya biar ada perbandingan. Proses 4, nama file UAS A2
dot enter. Biar kita lihat perbandingannya ya teman-teman. Nah, ini yang tadi saya maksud ya teman-teman. Ini perbandingannya. Nah, kita buka lagi yang satu. Ini. Oke nih, ya jadi teman-teman gini ya. Untuk bagian A, 2A itu proses yang dikeluarkan, rate-nya itu berurutan dari 0, 1, 2, dan 3. Berbeda lagi dengan proses, nah, kita buka juga soalnya di sini ya. Ya, biar teman-teman paham. Bagi penggunaan explanation synchronization, nah, ini merupakan bagian ini ya teman-teman. Jadi bagian ini ya teman-teman. Jadi tampilannya tuh berurutan, sedangkan perbedaan yang satunya yaitu implicit synchronizations. Nah, itu ini ya teman-teman. Jadi tampilannya itu tidak berurutan atau rancau saja, random ya teman-teman urutannya. Mau kita panggil prosesnya 6, prosesnya 4, maka tampilannya juga tidak berurutan. Sedangkan kalau yang explicit synchronizations, nah itu urutannya itu berurutan, ranknya itu berurutan. Mau dengan proses 4 atau proses lebih, maka hasilnya juga akan berurutan. Nah, mungkin begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Kita tutup saja. Kita lanjut ke bagian 3 ya. Buatlah program untuk implementasi collective communication dengan menggunakan global produk. Jelaskan setiap baris script yang digunakan, jelaskan hasil yang ditampilkan. Oke, kita masuk di code blocks. Kita masuk bagian 3. Saya tetap menggunakan hampir semua script yang saya gunakan, itu saya menggunakan include 3H dan MPIH untuk bagian library-nya, dan untuk bagian in atau bagian masuknya itu saya tetap menggunakan in rank dan in result. Misalnya tadi kan saya menggunakan dari rank, ada MPI dan size. Jadi setiap urutan yang masuk tetap saya gunakan in ya. Nah, bagian MPI ini dan MPI comrank itu di sini. Nah, tadi kalau kita fungsi 1 memanggil size, di sini fungsi ini untuk memanggil rank dengan root 7 source rank plus 1. MPI ini barrel ya, barrel itu artinya tuh berbaris. Bukan berbaris ya sih, kayak ini merupakan kayak hitungan gitu ya teman-teman. Jadi nanti maksudnya barrel di sini tuh kayak paralel ya teman-teman. Jadi hitungannya tuh kayak teman-teman kalau dulu di SD atau SMP mungkin pernah melakukan perhitungan paralel seperti kayak 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, 1 kali 5, dan seterusnya ya teman-teman. Itu ini contohnya. Jadi untuk bagian prosesnya if rank dikali root nya nanti yang munculkan hasilnya itu nanti tampilnya merupakan P dari rootnya tadi 8 dikali dengan rank atau prosesnya, sehingga mendapatkan unit proses
Nah ini rumusnya teman-teman lihat. Run with proses dikali run with proses diparalelkan sebanyak 10 kali di root dengan 7, maka hasilnya akan sekian paralel ya yang kita minta, tergantung proses yang kita jalankan ya. Nah di sini sampai finalis ya, penjelasannya masih sama saja, itu untuk menghentikan proses pada MPI. Kita langsung saja kita coba pada programnya. Nah ini kita buka yang UAS nantinya, buka bin debug, kita panggil melalui cmd, kita ketik MPI exec min n proses. Nah ini proses. Nah kita mau prosesnya berapa dulu sih? Kita coba prosesnya mungkin 7, jangan 7, 10. Kita panggil nama filenya uas 3.exec. Teman-teman, apakah bagian prosesnya nanti akan muncul seperti bagian outputnya akan muncul seperti ini. Misalnya pasti seperti P dengan MPI rootnya tadi 7, result is n per n. Ini untuk pemberhentiannya dengan rank atau hasil sekian. Kita lihat saja. Agak lama teman prosesnya, soalnya prosesnya itu kan prosesnya memang lama karena dikali gitu ya teman-teman, diparalelkan, jadi hasilnya tuh masih dikalikan dari 1 kali 1 prosesnya sampai nanti ke arah 10. Jadi di sini P7 MPI root 7 ini merupakan MPI 7 merupakan root, dan result is ranknya dengan hasil 3 juta, ini berapa ya, 3.628.800. Oke, dari prosesnya 10. Nah itu kan diparalelkan, dikali meningkat sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Jika teman-teman mau hasil lain, teman-teman langsung saja ganti bagian prosesnya saja, maka hasilnya juga akan berbeda gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini bagian proses ya teman-teman, ini bagian hitungnya, ini bagian MPI yang bagian in atau bagian dalam. Setelah itu include ini merupakan library saja. Ini kepada bagian 4. Kita buka dulu soalnya. Bagian 4 itu adalah buatlah program sederhana untuk implementasi tentang simple deadlock. Jelaskan setiap baris skip code yang digunakan, jelasannya. Oke. Simple deadlock. Apa itu simple deadlock? Simple deadlock merupakan pemrosesan antara dua inputan yang saling memberikan proses atau rank, sehingga nanti ketika kita memanggil pada outputnya, maka hasilnya tidak ada atau nol, kosong. Kenapa begitu? Karena dalam prosesnya itu sama-sama menggunakan perhitungan, sehingga jika ranknya dimunculkan, maka dari bagian
hasil atau inputannya tuh membuat kita ya merasa, bukan kita maksudnya hasilnya itu tidak ada begitu, nol atau kosong, karena sama-sama berproses antara proses 1 dengan proses 2 misalnya nih untuk mendapatkan hasil. Nah, hasilnya itu tidak bisa di outputkan atau dimunculkan karena ya saling bertabrakan begitu ya teman-teman, karena proses satunya sudah ada dan satunya sudah ada, sehingga mereka bingung memunculkan nih yang mana nih, yang proses 1 atau proses 2 nih. Makanya di sini dibuatkan MPI unit 00. 00 artinya hasilnya 00 gitu. Saya jelaskan dulu skripnya ya. Itu singkatnya penjelasan dari apa itu deadlock ya teman-teman, biar teman-teman ngerti dan tidak bingung. Nah, include MPIH, include ini merupakan bagian libera atau bagian pembuka. Di sini ada in untuk memasukkan bilangan-bilangan apa saja yang akan diperhitungkan. Nah, di sini kita menggunakan in, x dan char. Di sini ada MPI unit dengan proses perhitungannya, dengan hasil proses perhitungannya itu 0. Ada inward rank artinya MPI com rank, MPI convert dan MPI convert dan word rank. Oke, di sini nih bagian MPI-nya ya, untuk penjelasan MPI-nya if sampai ke bawah ini merupakan prosesnya dibagi menjadi 2 dengan perhitungan yang sama, angka yang sama, dengan hasil pemrosesannya nanti sama, sehingga ketika masuk pada bagian outputnya tidak bisa dibaca begitu antara proses 1 dan proses 2 karena memang itu merupakan sistem deadlock. Oke. MPI finalis ini untuk bagian untuk memberhentikan prosesnya. Jadi walaupun tidak memunculkan hasil, tetapi nanti dengan adanya MPI finalisasi rate 0, maka proses yang kita minta juga akan berhenti walaupun memang tidak ada output yang dikeluarkan. Oke, kita coba masuk saja langsung pada outputnya biar teman-teman bisa lihatnya. Kelas 4 bin debug, ketikkan cmd enter and proses 4 nama file was 4 ya, .exec jangan lupa, enter. Nah, kita enter, maka ini ya gitu teman-teman, ini bukan perkara masih loading atau apa ya, memang tampilan outputnya itu tidak keluar karena proses 1 dan proses 2 ini sedang mengerjakan ranknya mereka atau prosesnya mereka untuk menampilkan hasil output. Nah, ketika outputnya ingin mengeluarkan hasil rank mereka, dia itu bingung mengeluarkan rank 1 atau rank 2 karena inputannya itu sama yang pertama, terus nanti hasil outputnya juga bingung gitu mau yang dikeluarkan 1 atau 2. Itu memang fungsi deadlock. Jadi walaupun memiliki proses pada rank 1 dan rank 2, outputnya tidak akan muncul karena itu merupakan fungsi dari deadlock ya teman-teman. Di sini ya teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Kita langsung lanjut saja pada bagian terakhir. Di sini bagian terakhir itu jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi kartesian dalam implementasi virtual topologi. Oke.
Ini saya sudah menyiapkan materinya. Jadi apa itu topologi kartesian? Di sini Ibu tidak meminta untuk membuat script atau code node-node-nya untuk kita jalankan pada code blocks dan lain-lain. Ini cuma minta untuk menjelaskannya saja, jadi saya cukup selesai. Jadi apa itu topologi kartesian? Setiap sumber daya jaringan atau virtual diidentifikasi dengan diatur berdasarkan koordinat atau parameter tertentu. Jadi dalam konteks jaringan virtual komputer, node atau komputer virtual dapat ditempatkan pada koordinat tertentu, dan koneksi antara node-node tersebut dipresentasikan sebagai lintasan atau jalur yang menghubungkannya. Jadi ada beberapa keuntungan juga di dalam topologi kartesian. Yang pertama itu struktur terorganisir. Yang kedua ada skalabilitas. Skalabilitas itu seperti apa ya? Ini dia dapat menyelesaikan lah begitu. Sudah optimisasi jaringan, penempatan sumber daya bersama koordinat dapat dioptimalkan untuk meminimalkan latensi atau memaksimalkan throughput. Dan yang terakhir itu ada manajemen yang efisien. Intinya apa itu topologi kartesian? Adalah sebuah sumber daya jaringan virtual diintegrasi dan diatur. Jadi hampir semua yang menggunakan topologi kartesian semua itu sudah diatur berdasarkan koordinat atau parameter tertentu, sehingga sudah terstruktur lah begitu ya, mau dari struktur terorganisir, terus ini skalibilitas juga tertata, optimasi jaringan juga sudah ada, dan manajemen juga efisien juga sudah tertata dengan baik ya. Oke, itu sekian penjelasan dari saya untuk presentasi UAS pemesanan data terdistribusi. Jika ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan dengan apa yang saya presentasikan, teman-teman bisa dapat belajar lagi. Di sini saya hanya membuat presentasi untuk menyelesaikan UAS pemesanan data terdistribusi. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.